semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bab 2 pada pembelajaran TIK, yaitu tentang ancaman online, kemudian hoax, dan pedoman bermedia sosial. Kita akan membahas tentang ancaman online ya. Kita mulai terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah diharapkan setelah mempelajari subbab ini, ya, siswa dapat mengetahui ancaman online terkait dengan cyberbullying. Nah, apa sih itu cyberbullying? Yuk kita bahas bersama-sama di sini ya. Ancaman online. Nah, internet itu mempunyai dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya, internet itu dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan kalian. Tetapi jika jatuh kepada orang yang salah, akan memunculkan dampak negatif ya. Dampak negatifnya yaitu internet juga dapat memberikan pengaruh yang kurang baik jika penggunanya tidak bisa bijak dalam menggunakan internet ya. Nah, maka dari itu kita harus menyadari ancaman-ancaman online dari menggunakan internet. Nah, apa saja bentuk ancaman online itu dan bagaimana cara menanggapinya? Kita bahas di sini ya. Nah, yang pertama ancaman online adalah cyberbullying ya. Kemudian konten tidak pantas. Selanjutnya adalah serangan spam, spyware dan phishing. Kemudian plagiarisme, dan yang terakhir adalah pembajakan produk digital ya. Hari ini kita akan fokus pada cyberbullying. Apa sih itu cyberbullying? Nah, cyberbullying atau biasa disebut dengan perundungan cyber merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara online ya, baik itu melalui via telepon, via laptop, via komputer ya, yang dilakukan oleh orang lain ya. Di itu pengertian dari cyberbullying. Nah, bentuk-bentuk dari cyberbullying itu yang pertama adalah menyebarkan isu palsu, kemudian yang kedua adalah ancaman, yang ketiga adalah pemerasan, yang keempat mengunggah foto yang mengganggu kenyamanan orang lain ya. Itu bentuk-bentuk cyberbullying. Selanjutnya, nah, tindakan atau pencegahan apa aja yang harus dilakukan ketika orang mengalami atau kita mengalami cyberbullying. Yang pertama, nah, selalu berperilaku santun di dunia maya ya. Kemudian yang kedua, kita tidak memberikan informasi pribadi kita ke dunia maya ya. Selanjutnya adalah tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. Dan yang terakhir, menyosialisasi bahwa perilaku cyberbullying itu termasuk perbuatan yang sifatnya tercela gitu ya. Nah, mari kita lihat ya, sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita lihat video berikut ini. Hei, tunggu dulu, tunggu dulu. Apakah kamu korban cyberbullying? Jika iya, acara ini memang pas buat kamu.
Dulu, bullying dilakukan secara langsung. Namun sekarang, bullying dapat dilakukan melalui internet yang dinamakan cyberbullying. Dampak dari cyberbullying itu bisa bikin orang depresi loh. Bahkan sampai hal-hal yang nekat sekalipun seperti bunuh diri. Apakah kamu tahu pelaku cyberbullying bisa mendapatkan ancaman 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah? Jadi, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Pertama, jangan merespon komentar negatif. Kedua, melapor kepada orang tua. Dan ketiga, jangan membagikan data pribadi yang tidak perlu. Nah, itulah hal-hal seputar cyberbullying yang perlu kamu ketahui. Ingat, bunuh diri bukanlah solusi. Baik ya, itu tadi video singkat tentang cyberbullying. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua, apa yang bisa diambil dari video tersebut? Apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Jadi silahkan teman-teman komentar ya di kolom komentar yang bawah ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini hal yang harus kalian lakukan jika kalian mengalami cyberbullying ya. Yang pertama itu jangan merespon ya, apalagi merespon jawaban yang sifatnya negatif ya. Kemudian yang kedua adalah jangan membalas aksi pelaku. Yang ketiga, bicara pada orang tua ataupun guru jika kalian mengalami cyberbullying ya. Kemudian yang keempat, simpan semua bukti ya. Bukti yang menunjukkan bahwa adanya suatu cyberbullying ya. Kemudian yang kelima, blokir aksi pelaku. Dan yang keenam, jadilah teman ya. Jangan hanya diam. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu jangan merespon. Seperti yang kita tahu ya, pelaku cyberbullying itu selalu menunggu reaksi korban. Oleh karena itu, kalian ya jangan sampai terpancing untuk memberikan reaksi apapun ya. Kemudian yang kedua adalah jangan membalas aksi pelaku. Nah, kenapa? Karena membalas apa yang dilakukan pelaku cyberbullying itu akan membuatmu ikut menjadi pelaku cyberbullying ya. Kemudian yang ketiga adalah bicara pada orang tua atau guru ya. Jika kalian ya menjadi korban cyberbullying, kalian harus melapor pada orang tua atau gurumu agar kamu merasa nyaman gitu ya. Kemudian yang keempat ya, simpan semua bukti ya. Jadi kalian ketika mengalami cyberbullying ya, kalian harus menyimpan file barang bukti atau cuplikan layar atau bisa disebut screenshot ya dari sebuah pesan maupun gambar ataupun materi pengganggu lainnya yang dikirimkan oleh pelaku. Jika aksi cyberbullying sudah mengarah ke pelanggaran hukum ya, maka jangan takut untuk melaporkannya ke pihak yang berwenang gitu. Kemudian yang nomor 5, blokir aksi pelaku ya. Jadi kalian bisa memblokir aksi pelaku jika
materi bullying itu muncul dalam bentuk pesan, kemudian komentar, ataupun juga profil. Jika bullying itu terjadi pada saat chatting ya, itu kalian harus segera meninggalkan chatroom itu ya. Jangan direspon gitu. Kemudian yang keenam, jadilah teman, jangan hanya diam. Jika melihat kawan yang menjadi korban bullying, maka bantulah ia dan tenangkan diri ya. Jadilah teman untuknya, jangan hanya diam. Perilaku diam atau malah ikut menyebarkan pesan fitnah akan meningkatkan aksi bullying dan dapat menyakiti perasaan korban. Jika kamu menjadi korban bullying, minta pelaku menghentikan aksinya. Jika masih berlanjut, laporkan kasus tersebut ke pihak berwenang. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari cyberbullying adalah cyberbullying itu merupakan perbuatan yang tercela. Jadi, ya, jadi kita harus stop cyberbullying dan start cyberloving ya. Jadi kita harus menghentikan yang namanya cyberbullying. Untuk mencegah cyberbullying, kita dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, dan salah satu contohnya adalah selalu berperilaku santun di dunia maya. Contohnya apa? Contohnya adalah dengan memberikan komentar yang sifatnya positif ya pada video atau konten yang kalian lihat ya, misalkan pada video ini. Nah, ini adalah salah satu contoh ya komentar positif ya yang saya ambil dari salah satu YouTube gitu ya. Saya ambil contohnya saja. Di sini misalkan apa yang amat saya suka dengan channel ini adalah penjelasan yang diberikan senantiasa mantap, detail, dan mudah difahami. Memang terbaik lah, kata Bobo Boy. Kemudian selanjutnya, mantap bang, walau videonya sudah lawas, tapi ilmu yang ada di video ini masih kekinian dan informasi ini bermanfaat untuk pemula seperti saya. Terima kasih Bang Den. Nah, itu adalah dua contoh komentar yang sifatnya positif. Nah, apa sih itu tujuan komentar? Jadi tujuan komentar atau tujuan kebanyakan orang tujuan mengomentari di video, misalkan dalam YouTube, itu adalah sebagai tanda ya, sebagai tanda kalau kita mendapatkan manfaat dari video tersebut. Nah, video itu bermanfaat atau tidak bagi kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, kita dari komen tersebut bisa menjalin hubungan yang baik antara kreator dan orang yang melihat video. Jadi ya, pastikan ya, jangan asal komen. Posisikan diri ke teman yang butuh dukungan dan perhatian, seperti itu. Nah, kemudian aturan komentar itu seperti apa? Nah, aturan komentar adalah harus tonton dulu videonya. Nah, untuk mengetahui apakah bermanfaat atau tidak bagi kalian, seperti itu ya. Kemudian nah, komentar yang mendukung, nah, ya. Jadi kalian harus memberi komentar yang mendukung atau kritik yang membangun ya. Jangan sampai kalian memberi komentar yang sifatnya negatif, karena itu pun juga termasuk sebagai cyberbullying ya. Seperti itu. Nah, tugasnya adalah yang pertama sudah saya sampaikan tadi ya, apa hikmah yang bisa diambil dari cyberbullying tadi ya, di video tadi kalian tulis di komentar. Kemudian yang kedua adalah silahkan kalian berikan komentar pada video ini ya, komentar yang sifatnya positif, seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.